Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi bersama saya Arum dalam acara Ngopi Yuk, Ngobrol Pintar Yuk. Kali ini saya bersama tamu spesial yaitu Bapak Haji Amir SPD MM selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dalam acara kali ini. Kita akan mengupas tuntas mengenai perpustakaan dan kearsipan ya Pak ya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana sih Pak program peningkatan minat baca di Provinsi NTB ini Pak? Baik Mbak Arum, terima kasih. Salam literasi. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini bisa bertemu dengan sahabat literasi dimanapun berada dalam rangka kita bincang-bincang literasi yang kita kemas dalam ngobrol pintar literasi ya. Berbicara masalah literasi di tahun minat baca di Nusa Tenggara Barat ya, alhamdulillah semakin baik, semakin meningkat seiring dengan perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap peningkatan dan pengembangan budaya baca masyarakat. Terlihat peran dari pemerintah pusat dan daerah ini dalam upaya meningkatkan jumlah bahan pustaka yang menjadi salah satu alat ukur dalam mengukur tingkat gemar membaca masyarakat. Katakanlah di NTB ini buku yang beredar di masyarakat kita semakin meningkat. Kalau melihat dari rasio antara jumlah penduduk dengan buku yang beredar, memang masih terlihat banyak kekurangan. Namun jika dibanding dengan daerah-daerah lain, alhamdulillah NTB berada di posisi tengah. Ya. Lalu bagaimana Pak Kadis perpustakaan itu bisa memfasilitasi kegemaran membaca bagi masyarakat? Ya, tentu kita harus melihat ini perkembangan, terutama sekali perkembangan teknologi sekarang ya. Masyarakat sekarang tidak lagi harus hadir secara langsung di perpustakaan. Ya, lain dengan dulu. Sebelum teknologi ini berkembang, masyarakat banyak yang datang mencari, melihat, membaca langsung di ruang-ruang layanan perpustakaan. Dengan hadirnya teknologi ini, tentu kita sebagai lembaga yang bergerak di bidang perpustakaan menyesuaikan dengan menggunakan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menyiapkan bahan-bahan pustaka melalui fasilitas elektronik. Misal kita ini di Nusa Tenggara Barat, perpustakaan dan kearsipan ini sudah menyiapkan aplikasi yang namanya NTB Elite ya, di mana masyarakat bisa mengakses ya bahan-bahan pustaka yang disiapkan oleh Dinas Perpustakaan. Ya, alhamdulillah masyarakat juga sudah banyak yang menggunakan fasilitas. Untuk NTB Elite sendiri ini Pak, apakah baru aja dirilis atau sudah lama dirilisnya Pak? Alhamdulillah sudah beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2021 kita meluncurkan aplikasi ini dan terus kita melakukan pengembangan agar lebih banyak fasilitas dan kebermanfaatannya bagi masyarakat kita, khususnya dalam menggunakan perpustakaan dalam upaya meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat. Berarti ini inovasi yang sangat besar ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi semua masyarakat dari Lombok maupun dari Sumbawa itu bisa membaca, tidak harus ke perpustakaan gitu ya Pak? Ya, benar Mbak Harum. Ya,
bukan saja terbatas di Nusa Tenggara Barat, tapi dari berbagai penjuru. Dan itu pun saya lihat di aplikasinya itu Pak, banyak sekali buku-buku untuk sekolah ya Pak ya. Ada apa materi-materi dan kurikulum di NTB Elip itu sendiri Pak. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat yang kita layani ini tidak sebatas masyarakat umum, tapi juga masyarakat pelajar, dalam hal ini siswa SD, SMP, SMA, yang tentu juga kita harus siapkan buku-buku bacaan mereka, termasuk buku-buku pelajaran juga dari sana. Namun sebagai perpustakaan umum tentu kita harus lebih banyak menyiapkan buku-buku penunjang, buku-buku bacaan karya umum. Baik, berarti kepada sahabat literasi, silahkan untuk mengunduh NTB Elip yang sudah disediakan di Play Store terutama. Kemudian Bapak, pada tahun 2023 ini, hasil IPLM dan TGM kita itu berada di hasil sedang atau di pertengahan, di tengah-tengah. Apakah kemungkinan pada tahun 2024 ini bisakah kita naik? Kita harus terus optimis untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, tentu dengan berbagai upaya. Ya, kita evaluasi apa kekurangan kita di tahun 2023. Nah, itu yang kita harus usahakan, upayakan di tahun 2004. Misalnya persebaran buku tadi yang saya sebut untuk NTB sekarang ini jika dilihat dari jumlah penduduk sekitar 5.400.000, lalu buku yang beredar berdasarkan data yang kita punya sekitar 2.166.000-an. Nah, jadi belum seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah buku yang tersedia. Nah, tentu upaya kita ya salah satunya untuk meningkatkan, menambah jumlah persebaran buku. Salah satu yang kita lakukan sekarang, ya, misalnya pengadaan buku, kemudian ada gerakan hibah 1 juta buku, ya, kita menghimbau kepada masyarakat untuk menyumbangkan buku-buku layak pakai yang kemudian kita sebar luaskan, kita hibahkan lagi ke perpustakaan-perpustakaan di desa, di sekolah yang ada di pelosok-pelosok. Kemudian juga ada upaya-upaya kita juga ke pemerintah pusat untuk membantu daerah kita dalam rangka menambah jumlah koleksi ini. Ya, seperti itu. Oh ya, baik Bapak. Ya. Barusan Bapak menjelaskan ada perpustakaan desa ya Pak ya? Ya. Oh, berarti setiap desa itu haruskah ada perpustakaan? Mestinya. Atau bagaimana Bapak? Harus. Kenapa harus? Karena baru-baru ini ya Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Desa, dalam hal ini Menteri Desa dan Transmigrasi, sudah menandatangani sebuah surat edaran bersama dalam upaya meningkatkan pemanfaatan perpustakaan desa. Ya, jadi di desa ini harus ada perpustakaan dan harus tersedia koleksi-koleksi bahan pustaka sesuai dengan kondisi masyarakat setempat sebagai pembaca. Jadi dengan surat edaran bersama ini, bahkan di sana dijelaskan bahwa dana desa pun bisa digunakan untuk membeli buku, membeli sarana prasarana perpustakaan seperti rak, kebutuhan-kebutuhan pelayanan perpustakaan dan lain-lain. Nah, kemudian untuk NTB sendiri yang desanya ada sekitar 1021 desa, memang dari data kita masih sangat jauh, baru sekian persen lah, sekitar 93 yang terdata. Nah, belum lagi bicara masalah akreditasi perpustakaan. Nah, dari 93 itu baru 12 yang terakreditasi. Nah, ini pekerjaan sekali, ya, Pak, ya? masih sangat jauh. Dari jumlah perpustakaan desa yang ada pun masih jauh jika dibanding dengan jumlah desa yang sebenarnya 1021.
belum lagi kelurahan yang 145 jumlahnya CNPT. Ini pekerjaan masih pekerjaan berat bagi kita untuk terus mewujudkan perpustakaan desa itu ada di tiap-tiap desa. Tentu kita tidak bekerja sendiri ya, nanti kita bekerja bersama-sama dengan lembaga-lembaga terkait, terutama yang terkait dengan pemerintahan desa. Mungkin Bapak bisa ceritakan beberapa desa yang sudah sukses atau yang sudah terfasilitasi dengan perpustakaan nasional itu? Oke, baik. Ada beberapa desa memang yang diintervensi langsung oleh perpustakaan nasional melalui program BIS namanya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Baik itu diintervensi langsung oleh Perpusnas maupun replikasi mandiri oleh daerah, baik itu oleh provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, sangat terbukti sangat efektif dengan intervensi ini. Mereka jadi lebih proaktif untuk membangun perpustakaan desa. Misalnya ya, ada salah satu desa yang terjauh dari kita, berada di kaki Gunung Tambora sana, namanya perpustakaan di Desa Kadindi. Ya, Desa Kadindi sangat jauh jika dilihat dari jarak tempuh atau geografisnya, tetapi dengan semangat masyarakat untuk membangun perpustakaan desanya dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakatnya luar biasa. Saya waktu itu sempat ke sana juga melihat langsung perkembangan dari desa ini. Alhamdulillah juga aktivitas tidak saja di kantor desanya, tetapi juga petugas perpustakaan bisa mendatangi simpul-simpul atau titik-titik kumpul masyarakat dengan sepeda motor keliling yang dia buat di berugak masyarakat di kampung lingkungan kita. Alhamdulillah sangat besar manfaatnya intervensi perpustakaan nasional dalam hal ini, kemudian juga perpustakaan daerah provinsi, perpustakaan daerah kabupaten juga ikut berperan. Nah, kedepannya perlu terus kita dorong. Baik, sahabat literasi, berarti perpustakaan desa itu sangat diperlukan dari tiap-tiap desa itu. Ya. Untuk masyarakatnya itu gemar membaca ya Pak ya. Ya. Kalau untuk di perpustakaannya sendiri itu, adakah inovasi atau sebagai otomasinya di Ya. perpustakaan sendiri? Oke, tentu ada. Ya, salah satu di tempat kita ini ya, di aplikasi yang kita pakai untuk pelaksanaan otomasi perpustakaannya namanya InDisLite. Nah, di situ terangkum semua kebutuhan kita dalam hal pendataan. Misal jumlah pengunjungnya bisa kita lihat di sana berapa per jam ya, per jam, per hari, per bulan. Kemudian buku yang dibaca, bahkan jenis kelamin ya, artinya dari unsur mana saja, laki, perempuan dan seterusnya bisa terbaca di aplikasi ini. Nah, kemudian untuk otomasi pelayanannya, untuk mengakses bahan-bahan pustaka seperti yang saya sampaikan tadi, itu melalui aplikasi NCBL tadi, Electronic Library. Berarti InDisLite ini itu untuk otomasinya sendiri ya Pak ya? Dalam artian untuk pengolahan koleksinya Pak? Ya, termasuk untuk pengolahan, mulai dari pengolahan koleksi, kemudian pelayanan koleksi, pendataan bahan pustaka, pendataan pengguna atau pemustaka, jumlah bahan pustaka yang dibaca dan seterusnya tersedia. Pencariannya juga ada berarti Dalam Pak? pencarian buku juga ada, khusus untuk di dalam internal kita ini ada namanya OPAK ya, online
public access katalog. Ya, jadi katalog untuk mengakses buku-buku yang ada di dalam sebelum masuk ke ruang-ruang layanan. Para pemustaka atau pengunjung ini sangat dimudahkan dengan adanya e-newsletter itu ya Pak ya? Sangat dimanjakan. Iya. Ya. Jadi kita hanya perlu mengetik apa itu bukunya, Ya. langsung kita bisa lihat, kita cari di rak-nya gitu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Seperti itu. Dari tadi kita sudah menjelaskan nih Pak mengenai perpustakaan. Ya. Karena kita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jadi kita juga harus mengulas mengenai arsip nih Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai arsip di di NTB ini? Ya, baik. Jadi untuk Dinas Perpustakaan Provinsi bergabung dengan Kearsipan ya. Nomenklaturnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, lalu di daerah kabupaten kota itu bervariasi. Ada yang mendahulukan kearsipan, ada yang mendahulukan perpustakaan. Nah, tentu secara umum kita menggarap dua bidang perpustakaan dan kearsipan. Nah, untuk kearsipan sendiri di Dinas Provinsi ada dua bidang yang menangani, bidang kearsipan dinamis dan bidang kearsipan statis ya. Nah, itu kebetulan lokasi kantornya atau gedung deponya di Gerimak ya, sekitar ya 11 sampai 12 km dari kantor induk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nusa Tenggara. Menurut Bapak sendiri, pentingnya arsip itu bagi administrasi Pak di masyarakat tuh bagaimana Pak? Sangat penting. Kapan kita menganggap arsip itu penting? Ketika kita membutuhkan. Kapan kita menyalahkan diri sendiri tidak tertib arsip? Ketika kita sedang membutuhkan arsip itu. Maka ada dalam istilah kearsipan itu arsip hilang, aset melayang. Nah, itu ya, aset melayang. Seperti itu. Jadi kearsipan ini merupakan salah satu bukti sejarah juga. Kenapa? Di dalam arsip itulah terekam, tercatat peristiwa yang terjadi di satu waktu. Nah, kalau kita tidak tertib untuk menyimpan atau mengolahnya, ya maka kita akan kehilangan momen, kehilangan sejarah, bahkan kehilangan aset yang saya bilang tadi. Seperti itu. Jadi kehadiran arsip sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, apalagi dalam berorganisasi. Pribadi pun kan banyak arsip, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, belum sertifikat segala macam perluan. Dan itu kita pakai seterusnya ya Pak ya? Dan seterusnya. Ya, namun kita sadari bahwa masyarakat kita masih jauh dari kesadaran dalam mengelola arsipnya sendiri. Bagaimana strategi Pak? Strategi peningkatan pengelolaan arsip di tempat kita sendiri, khususnya di NTB sendiri. Yang pertama kita tingkatkan itu kemampuan sumber daya manusianya. Ya tentu dalam hal ini arsiparis ya. Kemudian kita dengan teknologi yang ada sekarang tentu harus mengikuti perkembangannya. Dalam pengelolaan arsip pun kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Ada istilahnya di situ sistem ada SIKN ya, Sistem Informasi Kearsipan Nasional, kemudian JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yang kita siapkan juga dalam hal ini diawali dengan digitalisasi arsip-arsip, terutama arsip statis ini. Nah, kemudian untuk arsip dan dinamis kita terus mengelola arsip-arsip yang ada, baik arsip di internal LKD atau lembaga kearsipan daerah kita sebagai LKD, maupun arsip-arsip yang tercipta di lembaga-lembaga lain, di OPD pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Nah, kemudian di tiap tahun juga kita mengukur melalui pengawasan kearsipan, dan kita berikan
nilai dalam upaya kita mendorong OPD untuk tertib arsip. Karena kita sebagai naungan arsiparis di provinsi, berarti kan kita juga harus ke OPD lain gitu ya Pak ya? Benar. Itu berarti sudah banyak atau belum OPD yang menggunakan aplikasi ini Pak? Kalau aplikasi masih sebatas di kita. Nah, aplikasi yang digunakan di OPD dalam hal ini aplikasi untuk pengolahan arsip dinamis itu ada namanya Srikandi. Srikandi ini sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional yang digunakan seluruh Indonesia. Di NTB sendiri juga sudah menggunakan aplikasi ini, di mana aplikasi ini sangat mempermudah dalam proses kearsipan dinamis ya, mulai dari membuat surat, mengirim surat, mengarsip surat, kemudian nanti pada akhirnya ada retensi dan seleksi surat-surat yang masih aktif, yang inaktif, yang kemudian pada akhirnya ada pemusnahan arsip. Mari kita tertib mengelola arsip kita, baik arsip pribadi, arsip organisasi, supaya tidak hilang sejarah kita, baik sejarah pribadi, sejarah keluarga, sejarah organisasi. Ingat, arsip hilang, aset layak. Salam arsip. Berarti baik dari perpustakaan maupun arsip sendiri pada saat ini itu sudah modern ya Pak ya? Sudah menggunakan digital semua? Insya Allah menuju. Menuju digital semua. Berarti semua itu untuk memudahkan masyarakat ya Pak ya? Tentu. Ada rencana program untuk baik perpustakaan atau arsiparis sendiri Pak untuk kedepannya? Ya. Kebetulan saya kemarin lihat di postingan itu Bapak mengikuti Rakornas itu ya Pak ya? Ya. Ya. Bisa diceritakan Pak? Baik ya. Hasilnya atau bagaimana? Tanggal 13 sampai 15 Mei yang lalu saya menghadiri rapat koordinasi nasional bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, di mana waktu itu diikuti oleh para peserta dari provinsi maupun kabupaten kota Indonesia. Beberapa hal kebijakan nasional terkait dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah luar biasa dilakukan oleh Perpusnas. Misalnya saja fokusnya sekarang untuk pemindahan pengembangan perpustakaan desa, ya, di mana Perpusnas sekarang memberikan bantuan ya buku kepada perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat mandiri sebanyak 10 juta itu. Wah, banyak sekali. Ya, luar biasa, 10 juta buku. NTB mendapat bagian sekitar 200-an ribu ya, 208 ribu. Jadi masing-masing perpustakaan desa dan taman bacaan penerima ini akan menerima buku 1000 judul atau 1000 eksemplar. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah kita kebahagiaan. Iya. Kemudian yang menarik juga pada waktu itu ada kesepakatan untuk mengeluarkan surat edaran bersama dalam rangka memperkuat pembinaan pengembangan perpustakaan desa antara Perpustakaan Nasional dengan Menteri Desa. Ya, alhamdulillah. Berarti ini ada peningkatan ke depannya perhatian pemerintah pusat maupun daerah khusus bidang perpustakaan. Berarti dengan adanya bantuan dari pemerintah khususnya dari Perpusnas itu sendiri, diharapkan masyarakat itu rajin-rajin ke perpustakaan desa, ke TBM gitu ya Pak ya? Pasti. Iya. Ya. Baik Pak. Jadi itu semoga untuk kedepannya, untuk tahun ini
TGM dan IPLM itu bisa naik ya Pak ya? Harapan kita seperti itu, Mbak Arum. Iya, iya, iya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selama beberapa menit tadi sudah menjelaskan bagaimana tentang perpustakaan dan kearsipan ya Pak ya. Ya. Baik transformasi dari dulu perpustakaan dan kearsipan bagaimana, dan sekarang sudah masuk ke dunia modern ya Pak ya. Ya. Mungkin ada tambahan Bapak yang akan disampaikan? Ya, baik. Baik, sahabat ngopi, ngobrol pintar literasi. Harapan kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, mari manfaatkan perpustakaan, baca buku-buku yang ada di perpustakaan, baik perpustakaan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, di desa, di taman-taman bacaan, dalam upaya kita meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kita. Biasakan diri membaca, tanamkan pada diri kita minat dan kebiasaan membaca ini, terutama sekali di lingkungan keluarga kita. Bapak Ibu berikan contoh teladan pada anak-anak kita. Jangan saja anak-anak kita yang diajak untuk mencintai dan membaca buku, tetapi mari kita sebagai orang tua, sebagai kakak, untuk memberikan contoh. Lebih dulu membaca, biar anak-anak kita meniru aktivitas atau kegiatan baik kita, terutama sekali membaca buku. Tidak ada ruginya membaca buku, pasti ada untung. Ya. Masyarakat pintar adalah masyarakat yang membaca. Salam literasi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Mungkin kedepannya kita bisa mengikuti acara ini lagi Pak. Siap, Mbak Arum. Ya. Selamat beraktivitas, Mbak Arum. Ya, terima kasih Pak. Ya, demikian Sobat Literasi sudah mendengarkan mengenai perpustakaan dan kearsipan yang telah dijabarkan oleh Bapak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa subscribe Cafe Literasi, komen, dan like. Salam literasi. Salam literasi. Dadah.